jodoh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah. Antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami Ismailiyah Bedagai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang paling baik dari 7 hari yang Allah ciptakan, maka disebutlah dengan namanya Sayyidul Ayyam. Sayyid artinya raja, Sayyid artinya penghulu dari 7 hari yang Allah ciptakan. Hari raya dalam satu pekan adalah hari Jumat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan dunia ini akan Allah kiamatkan nanti pada hari Jumat. Dan luar biasanya hebatnya hari Jumat ini, orang-orang yang datang ke masjid yang kita cintai melaksanakan segala perintah-perintah Allah, maka para malaikat yang di langit turun ke bumi mencatat nama-nama orang yang datang dan masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan diutusnya Nabi Muhammad ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mulai dari yang batil dirubah menjadi betul, yang salah dirubah menjadi soleh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk manusia yang amat sangat lengkap di dalam kehidupan ini. Maka mulai masuk bulan Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Akhir, saat ini bulan Oktober, masjid-masjid, musolah-musolah mengadakan perayaan hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang datang mengetuk rumah kita, ibu bapak kami meminta bantuannya, infaknya, sedekahnya, seizin hati, seikhlas hati. Ada di antara kita mengasih dengan uang yang kita kumpulkan untuk peringatan hari besar Islam Maulid, dan semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan besar buat kita hari ini, di masjid, di musola dekat rumah kita setiap tahun diadakan peringatan Maulid Nabi, tetapi apakah pesan dan kesan itu sudah sampai kepada anak-anak kita hari ini? Kalau memang acara itu dibuat setiap tahunnya tetapi degradasi atau mundurnya akhlak anak-anak remaja sekarang ini jauh daripada nilai-nilai akhlak yang diharapkan, maka acara yang dibuat hanya sebatas seremonial saja. Tidak ada kesan, tidak ada pesan. Padahal kalau orang tua dulu, boleh kita jujur sedikit, ayahnya sedang didatangi tamu, ibunya sedang didatangi tamu, anaknya mau masuk ke rumah,
tetapi ayahnya hanya menampakkan gerakan mata, maka anak itu sudah takut dan tak berani masuk ke dalam rumah. Kenapa? Akhlak yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu sampai membekas kepada anak-anaknya sekarang. Di zaman serba canggih seperti sekarang ini, semuanya mudah diakses dengan apapun. Orang yang jauh bisa terasa dekat. Kenapa? Akibat kecanggihan sosial media. Tetapi berapa banyak hari ini satu rumah ayahnya sibuk dengan handphonenya, ibunya sibuk dengan handphonenya, anaknya sibuk dengan handphonenya main game. Akhirnya apa? Hilang sosok orang yang bisa ditiru dan dicontoh di rumah itu. Maka pada kesempatan kali ini, jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita jauh daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan coba menyampaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga kelompok manusia, ada tiga golongan manusia yang tidak akan Allah ajak mereka berbicara pada hari kiamat, dan Allah tidak akan pandangi mereka pada hari kiamat, dan tidak akan Allah sucikan mereka pada hari kiamat, dan pada akhirnya semua orang itu akan Allah sucikan. Tapi ada tiga golongan itu tidak akan pernah Allah sucikan. Mudah-mudahan kita tidak ada satu di antaranya. Yang pertama kata Nabi, orang yang tidak akan Allah pandang pada hari kiamat, dan orang yang akan tidak Nabi sucikan pada hari kiamat. Yang pertama syaikhun zanun, syaikhun orang tua, zanun yang berzina, orang tua yang berzina tidak akan pernah Allah sucikan pada hari kiamat. Orang tua yang melakukan zina tidak akan Allah pandangi pada hari kiamat. Inilah yang sekarang terjadi di masyarakat kita. Seorang guru yang harusnya digugu dan ditiru, dicontoh oleh anak didik-didiknya, tapi luar biasa hari ini dikabarkan dari sosial media, seorang guru melakukan hubungan terlarang oleh muridnya dan mereka belum menikah. Direkam, disaksikan oleh anak-anak kita. Inilah potret kehidupan di zaman sekarang. Tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan. Setiap tahun diacarakan maulid, diacarakan kegiatan hari besar Islam, tetapi nyatanya akhlak anak-anak di zaman sekarang luar biasa, mundur drastis. Maka hari ini jangan bangga kita punya rumah megah, uangnya banyak, apapun ada, tapi boleh jadi anak yang hari ini Allah berikan kepada kita, anak itu adalah ujian bagi kita. Maka orang tua yang berzina tidak akan Allah sucikan pada hari kiamat. Di zaman Nabi hidup, orang berzina itu dirajam, dikubur sampai sekrat dada, kemudian dari kepala ke dada itu nampak, dan dilempari pakai batu sampai mati. Batunya tak boleh besar, kalau besar nanti orangnya langsung mati, dan tak boleh kecil, karena kalau kecil orangnya lama mati, tapi batunya yang sedang-sedang. Itulah dilakukan supaya menebus orang yang melakukan zina. Di zaman sekarang ini ayahnya ke masjid sholat Jumat, ibunya wirid Jumat, tapi anaknya didatangi sama laki-laki yang bukan mahram, yang bukan tunangannya, yang bukan suaminya, dibonceng, pergi ke pantai, pergi kemana-mana, undangan sama. Padahal itu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Tetapi kenapa ini menjadi hal lumrah? Karena kelihatannya banyak dibuat oleh orang, akhirnya kita beranggapan, oh yang batil berubah menjadi betul. Padahal yang batil tetaplah batil, yang betul tetaplah betul. Makanya kebiasaan belum tentu benar, tetapi yang benar mestilah dibiasakan. Dan anak-anak yang berzina, mereka belum menikah, hukumannya dalam surah An-Nur, apa kata Allah? Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, wazani, lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka dicambuklah untuk lelaki yang berzina, perempuan yang berzina. Perangkat ini diterapkan di daerah provinsi Aceh, tetapi di tempat kita di tanah bertuah, negeri beradat, tak ada perangkatnya, tak bisa dikerjakan, tak bisa dilaksanakan. Tapi paling tidak kita sebagai ayah, kita sebagai abang, kitalah nanti yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana orang-orang yang hari ini kita pimpin.
Kami belum menikah, kami masih anak muda, kami masih lajang. Anak muda adalah pemimpin bagi dirinya, dan kelak orang-orang yang hari ini menjadi pemimpin akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang berzina tidak akan Allah pandang pada hari kiamat. Orang yang berzina tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, dan orang yang berzina tidak akan Allah sucikan pada hari kiamat. Dan yang kedua, kata Nabi, orang yang akan nasibnya sama seperti golongan pertama adalah wa malikun kadzabun. Malik artinya pemimpin, Malik artinya raja. Dulu Indonesia ini banyak raja-raja, maka kita siang hari ini sholat di Masjid Jami Ismailiyah. Ini adalah dulu kerajaan Bedagai yang dipimpin oleh sultan-sultan, tetapi sultan dan raja melepaskan kerajaannya, bergabung untuk berdaulat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka republik dipimpin oleh presiden. Presiden di bawahnya ada gubernur, di bawahnya ada bupati, di bawahnya ada camat, dan seterusnya. Dan mereka ini adalah pemimpin, dan pemimpin yang berdusta, pemimpin yang berbohong, pemimpin yang cuman cakap tapi tak bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Pemimpin model macam ini tidak akan pernah Allah sucikan pada hari kiamat. Kenapa orang sekarang berlomba-lomba menjadi pemimpin? Dulu sahabat Nabi dipilih menjadi pemimpin yang dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, karena dia tahu hisab menjadi pemimpin itu sangat lama, hisab menjadi pemimpin itu sangat sulit. Tetapi kenapa di zaman sekarang orang terkenal sedikit jadi artis, jadi pemimpin, orang yang punya followers, pengikut banyak jadi pemimpin? Karena memang di negara kita suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka orang yang kaya menjadi pemimpin, dia kasih orang-orang supaya memilih dia, uang itu akan kembali kepada yang memberikan, tapi lewat jalan namanya korupsi. Maka nggak heran kenapa jalan-jalan dekat rumah kita jelek, hancur, berlubang. Itu harusnya dana disalurkan untuk pembentukan jalan, untuk membangun jalan. Tetapi karena dia ingin menjadi pemimpin, dia membayar. Mau jadi pemimpin, dia harus menyogok kiri kanan tim sukses. Maka uang itu akan kembali lewat jalan korupsi. Maka nggak heran kalau hari ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya menjadi cerita dongeng. Kenapa? Karena masih banyak rakyat Indonesia yang tidak sadar bahwa memilih pemimpin itu jangan seharusnya diukur dengan materi. Kalau diukur dengan uang, diukur dengan uang, maka besok yang menjadi pemimpin itu bukan orang yang adil dan jujur dan amanah, tetapi orang-orang yang punya uang. Tengok orang-orang yang hari ini dipimpin, dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh pemerintah, mereka bukan malah menyenangkan rakyat, tetapi malah menyengsarakan rakyat. Dan ini data 270T, beritanya senyap, dan hari ini andai dibagikan sama penduduk Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, mungkin nggak ada orang susah di tempat kita. Tetapi kenapa nyatanya orang yang mengambil kereta orang disebut dengan maling, orang yang mengambil hak orang lain disebut dengan pencuri? Tetapi kenapa para pejabat yang mengambil uang masyarakat disebut dengan koruptor? Namanya terlampau keren, namanya terlampau hebat. Mereka nggak jauh beda dengan maling, cuman bedanya mereka ber-AC, pakai dasi, pakai sepatu hitam. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang senantiasa jujur, cinta kepada masyarakatnya. Dan ingat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang berdusta, membohongi orang-orang, maka Allah tidak akan sucikan mereka. Kalau kita kaji secara pemimpin yang utuh, tetapi pada dasarnya walaupun bapak dan abang di masjid yang kita cintai bukan hari ini seorang kepala desa, bukan seorang camat, bukan seorang apapun itu yang ada terlibat di negara ini, tetapi pada dasarnya kita seorang pemimpin buat istri dan anak-anak kita di rumah. Jangan pernah bohongi anak, jangan pernah kasih istri barang-barang haram yang hari ini dari mimpi dia pasangkan ke warung, yang hari ini dia dapat nomor-nomor dia pasang ke warung. Tobatlah, hijrahlah. Kenapa? Dunia hanyalah perlintasan, dunia hanyalah perjalanan. Kita akan pulang, kita akan kembali.
ke tempat kampung nenek asal kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat singgahan. Dunia hanya terminal. Seindah semegah apapun terminal, tidak ada orang yang mau lama singgah di sebuah terminal. Kita akan pulang. Pelabuhan kita adalah pelabuhan akhirat. Dan orang yang hari ini lupa akan akhirat, dunia dia kejar, akhirat dia tinggalkan. Berapa banyak orang yang hari ini minta dibangunkan karena dia terlampau lena dibuat dunia. Apa kata para penduduk dunia, para penduduk kuburan? Mereka bermohon kepada Allah, lau akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka para penghuni berkalang tanah berkata, andai duhai Allah kau berikan aku hidup sekejap saja, aku akan bersedekah, aku akan melakukan hal-hal baik. Karena mereka tahu orang yang menyesal itu tidak ada datang pertama, pasti datangnya selalu belakangan. Dan orang yang berdusta menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga, Allah tidak akan sucikan mereka. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan Allah pandang pada hari kiamat, dan Allah tidak akan sucikan dan tidak akan Allah ajak mereka bicara. Yang ketiga adalah wa'ailun mustakbirun, orang yang susah, orang yang melarat tetapi sombong. Banyak hari ini orang kaya dia sombong, padahal dia itu tak layak sombong. Orang kaya sombong kadang-kadang keluar dari mulut kita. Sombong kali dia itu ya. Iyalah dia kaya, banyak tanahnya, rumahnya sewanya banyak. Orang kaya sombong itu pun tak boleh, apalagi udah kere, susah, melarat, sombong. Dan orang model macam ini tidak akan Allah pandang pada hari kiamat. Yang pada akhirnya kita butuh orang lain. Kita begitu lahir dulu namanya dukun beranak, namanya bidan beranak. Sekarang canggih, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Yang menolong di rumah sakit orang lain. Gitu lahir diazankan, orang lain mengazankan kita. Bahkan begitu masuk usia remaja, berkhitan, yang mengkhitan kita orang lain. Masuk masanya usia 20 tahunan ke atas, menikah, kita pun butuh orang lain. Dan setelah itu punya anak, kita pun butuh orang lain. Dan meninggal pun kita butuh orang lain. Lalu apa yang kita sombongkan hari ini? Orang kalau sudah merasa dirinya cukup, merasa dirinya punya, maka akan datang kesombongan. Itulah kata Allah, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali manusia itu akan sombong. Ketika kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia itu sudah merasa cukup, udah kaya, udah sukses, mulailah orang itu akan menjadi orang sombong. Dan orang yang model ketiga, udahlah susah, udahlah melarat, sombong, maka model yang ketiga ini tidak akan pernah Allah ajak dan sucikan mereka pada hari kiamat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita petik dan dapat kita amalkan, bahwa hidup yang hari ini kita jalani mesti berlanjut. Semangat, tetap optimis, ingat ada Allah yang selalu mengawasi kita. Jadi apapun kita, ingat, walaupun hari ini nampaknya nggak ada yang tahu, tapi akan datang masanya kita akan dibangkitkan, kita akan dibangunkan sesuai dengan amal dan kebaikan kita masing-masing. Terlebih adalah kalau mau dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, ikutilah Nabi kita. Nabi kita adalah orang yang hebat, bahkan saking hebatnya apa kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah Muhammad, memiliki akhlak yang agung. Kalau mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka percayalah, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengaku, tetapi diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana wa umur walidina, khususan ya Allah umur jama'atina, jamaah salatul jumu'ah fi masjid jami Ismailiyah Bedagai, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar.